Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bil khair. Jadi kemarin kita sudah membahas makna kulli dan makna juz'i. Kemudian apa yang ada sebahagian di antara kulli yang tidak ada wujud sama sekali ataupun wujudnya cuma satu. Melihat ke realita. Maniknya apa? Faktor yang di luar, faktor lain, bukan diri makna kuli tersebut. Sekarang kita akan membahas pembahagian kuli yang mana kita sudah menjelas di pertemuan 2 sebelumnya. Wa wajhul inqisamil kulli ila hadhil aqsami sittati annal kulliya imma alla yujadu min afradihi syai'un aw yujada minhu wahidun fakat aw yujadu minha katsirun. Dan sisi terbagi kuli kepada 6 pembahagian. Jadi kuli kan ada 6 pembahagian. Sekarang dijelaskan bagaimana kuli itu sehingga terbagi kepada 6. Wajah sisi terbaginya kuli kepada 6 pembahagian itu bahwa sungguh kuli imma adakala tidak diperdapatkan daripada afradnya kuli sama sekali. Tidak ada satupun afrad. Itu pertama dulu. Ataupun diperdapatkan di antara afrad satu cuma. Ataupun diperdapatkan di antara afrad banyak afrad. Oke, ini 3 dulu. Oke. Wa kullu wahidin min hadhil aqsami salasati fihi qismani. Dan tiap-tiap satu daripada 3 pembahagian ini ada 2 pembahagian. Jadi secara umum ada 3 dulu, tidak ada farad sama sekali ataupun cuma satu ataupun banyak. Masing-masing daripada ini terbagi berarti 3 kali 2 6. Oke, li'annal kulliyah alladhi lam yujad min afradihi syai'un yanqasimu ila ma yumkinu wujuduhu ka bahrin min za'bakin wa ila ma la yumkinu kal jam'i baina dhiddain. Karena bahwa sungguh kuli yang mana? Kuli yang tidak diperdapatkan daripada afradnya suatu pun itu terbagi kepada sesuatu yang mungkin wujudnya. Dia tidak ada tapi mungkin untuk seperti air laut yang terbuat daripada raksa. Oke? Dan kepada sesuatu yang tidak mungkin, dalam arti mustahil, dia tidak ada. Tapi untuk ada seperti menggabungkan di antara 2 berlawanan. Putih dengan hitam misalnya. Di antara putih dengan hitam, boleh nggak bertemu? Tapi waktu kita mentasawurkan, yang bertemu di antara 2 bertentangan, itu bisa terbenar banyak kan? Bisa terbenar antara putih dengan hitam, gerak dengan tetap, itu bertentangan kan? Gerak dengan timur dan barat, itu kan 2 bertentangan. Tapi waktu kita mentasawurkan, menggabungkan di antara 2 yang bertentangan, itu tidak terkhusus kepada satu contoh. Banyak. Boleh kita asumsikan banyak. Tapi realitanya ada nggak yang bertemu di antara 2 yang bertentangan? Tidak ada. Ya kan? Mati ya, bukan hidup. Ya kan? Oke. Jadi maknanya apa? Makna kulisinya apa? Jam'unya. Menggabungkan 2 yang berlawanan. Boleh saja banyak kan? Makna apa? Menggabungkan 2 yang berlawanan. Oke. Walladhi wujida min afradihi fardun wahidun fakat yang kasimu ila ma yumkinu fihi ta'adudu kasyamsi fa innaha kullun wudi'a lil jarmi as-samawi al-mudhi'i bin nahari. Walam yujad min afradi hadhihi al-haqiqati illa fardun wahidun ma imkani ayyaksurallahu subhanahu min afradi hadhihi al-haqiqati mithla ma kathura min afradin najami. Hatta tatasya'a al-afaku bi kasrati adwa'i syamsi tasyasyu'an la yustata'u tasarrufu ma'ahu 'adatan wa yahtariku ma'ahu kullu syai'in 'adatan fa subhanal maula al-latifil khabirir ra'ufir rahmanir rahim. Dan yang kedua, kulli yang diperdapatkan di antara afradnya cuma satu. Itu terbagi, yang kasimu terbagi kepada sesuatu kulli yang mungkin padanya oleh banyak. Yang mungkin boleh ataupun boleh lebih dari satu. Seperti syams. Fa innaha, maka bahwa sungguhnya syams itu kulli. Yang diwadakkan lafal syams bagi benda yang ada di langit, lagi yang bercahaya di waktu siang. Apa makna syams? Makna syams apa? Musamma syams apa? Benda yang besar yang ada di atas, lagi bercahaya di waktu hari. Boleh saja banyak kan? Sebagaimana malam. Bintang itu banyak nggak? Bintang itu apa? Satu benda yang besar yang di atas yang bercahaya di waktu malam. Boleh banyak ya kan? Buktinya apa? Dia banyak nggak? Kalau bintang banyak kan?
Begitu juga matahari. Matahari apa? Satu benda yang besar yang ada di langit ataupun yang ada di atas bercahaya di siang. Boleh saja banyak, cuma syaratnya sah, tapi mungkin untuk ada yang lain. Oke. Walam yujad, dan tidak diperdapatkan di antara afrad ini hakikat, yakni matahari, kecuali satu farad, kecuali cuma sah. Beserta mungkinlah bahwa Allah memperbanyak subhanahu daripada afrad ini hakikat, seperti sesuatu yang Allah memperbanyak daripada afrad bintang. Jadi Allah, walaupun matahari satu, kalau kita melihat kepada maknanya, boleh saja Allah mengadakan matahari yang lain, sebagaimana banyaknya bintang. Ya kan? Di waktu malam perlu banyak, karena apa? Gelap. Kalau waktu siang, kalau lebih dari satu, bisa kita bayangkan bagaimana panas. Satu matahari aja bagaimana panas. Lihat, kenapa Allah menciptakan di waktu siang cuma satu penerang, sedangkan di waktu malam banyak penerang. Ini kan salah satu hikmah daripada Allah. Oke. Hatta sehingga, kalau boleh Allah menciptakan banyak matahari, sebagaimana banyaknya bintang, hatta sehingga bercahayalah alam, afaq ini, alam, dengan banyaknya cahaya matahari akan cahaya yang tidak mampu tasaruf, yang tidak mampu berinteraksi besertanya cahaya pada secara adat. Jadi kalau misalnya cahaya, ada matahari 10 matahari misalnya siang, kita mungkin nggak bisa tasaruf di hari itu, nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas secara adatan, ya kan? Bayangkan, siang hari saja yang panas itu sangat sulit untuk kita melakukan aktivitas. Wayahtariku, dan akan terbakar dengannya banyak matahari oleh semua sesuatu secara adat. Ya kan? Maka subhanal maulal latifil khabirir raufir rahmanir rahim. Maka maha suci Allah. Yang Allah itu bijaksana. Tamam? Oke. Ini kuli yang cuma ada satu farad, mungkin ada yang lain. Yang kedua terbaginya apa? Wa ila ma la yumkinu fi ta'addudu aslan. Dan terbagi kepada sesuatu yang tidak mungkin padanya oleh banyak sama sekali. Dia cuma satu. Untuk ada dua apa? Mustahil. Apa contohnya? Al-ilah, Khalik, sang pencipta, Razik, sang memberi rezeki, Al-Muhyi, yang maha menghidupkan, Wal Mumit, yang maha mematikan. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Fa innaha alfadun kulliyun. Maka bahwa sungguh tiap-tiap daripada al-ilah dan yang lainnya itu lafal-lafal kulli yang tidak mencegah semata-mata memahami makna daripada setiap lafal itu daripada berbilang-bilang ataupun daripada banyak. Yang maha menciptakan, yang menciptakan. Boleh makna menciptakan kan tidak terarah kepada satu. Tapi dalil akidah yang mengarahkan kepada tanpa melihat ke dalil akidah. Dia boleh sekalipun realitanya cuma satu dan yang lain mustahil. Illa annahu qamal burhanul qat'iyyu aqlan wa naqlan ala istihalati wujudi madlulatiha li ghairi maulana tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi bahwasanya itu hal wasya'an. Saya tidak mengartikan bahwa sungguh hal wasya'an, tapi bahwasanya saja cukup. Akan tetapi bahwasanya adalah, berdirilah bukti yang sangat konkret baik secara logika ataupun secara data konkret, yakni Al-Qur'an dan hadis, di atas mustahilnya wujud makna daripada tiap-tiap al-ilah, khalik, razik, muhyi, dan mumit bagi selain Allah Ta'ala. Jadi secara makna dia boleh banyak. Tapi karena faktor dari logika dan dalil nakal membuat tidak boleh ataupun mustahil ada selain Allah. Cuma ada satu. Oke? Wa annahu jalla wa ala huwal munfaridu bi ma'aniha wahdahu. Dan bahwa sungguh Allah jalla wa ala itulah yang sendiri dengan memiliki makna-makna yang sudah disebutkan sendirinya, wahdahu, sendirinya. Jadi yang memiliki al-khaliq, ar-razik, al-muhyi, wal-mumit cuma wa hadhil wahdatul wajibatu aqlan wa naqlan li hadhil ma'ani la taqdahu fi itlaqil kulli 'alaiha. Misalnya gini, al-khaliq itu kan cuma satu berdasarkan akidah, yaitu Allah. Bisa nggak kita katakan al-khaliq itu lafal kulli? Boleh dengan melihat ke makna dasar tanpa melihat faktor ataupun bukti aklan wa naklan. Ini disampaikan. Dan ini satu yang wajib, yakni Allah satu wajib secara akal, secara nakal bagi ini makna itu tidak mempengaruhi dalam memakai lafal kulli di atas ini yang satu. Al-khaliq secara makna itu
Bisa kita asumsikan banyak. Tapi berdasarkan dalil logika dan dalil nakal cuma satu ya. Khalik itu siapa? Allah. Yang menciptakan adalah cuma Allah. Boleh nggak kita katakan Al-Khalik itu adalah kulli? Boleh, melihat kepada makna dasar. Walaupun dilihat secara akidah dia cuma satu, tapi boleh juga kita katakan Al-Khalik sebagai lafal kulli. Oke? Kenapa? Kenapa boleh kita katakan kulli kepada Al-Khalik? Li'anna al-wahdata lam tu'raf min jihati mujarradi ta'akuliha. Karena bahwa sungguh satu itu tidak dikenalkan dari arah memahami maknanya Al-Khalik ataupun maknanya kulli tersebut. Al-Khalik bisa dipahami makna kulli, dan makna satu bukan kita pahami daripada lafal Al-Khalik, tapi ada dalil eksternal, aklan wa naklan. Oke, wa innama urifat min burhanin akhar. Hanya saja satu pada kata-kata Al-Khalik, Al-Ilah cuma satu, itu diketahuikan daripada bukti yang min burhanin yang lain, daripada bukti yang lain. Jelas? Waqad ta'allakat jahiliyatul Arabi wal mubtadi'atu hadhil ma'ani wa lam yamna'hum ta'aqquluha min i'tiqadi syirkati wa ta'adudi fiha hina dallu an burhan istihalati syirkati fiha wa ta'adudi. Gini, apa bukti bahwa Al-Khalik itu boleh banyak? Al-Ilah itu boleh banyak? Kan orang musyrik kaum jahili, orang-orang tersesat boleh kan mengatakan Tuhan itu banyak. Ada Tuhan Bapa, Anak, ya kan? Itu membuktikan bahwa apa? Tasawur boleh Al-Khalik. Tapi kenapa mereka tidak mentasurkan Al-Ilah cuma satu? Karena tidak ada dalil akidah. Kalau tanpa melihat dalil akidah, Al-Ilah itu boleh tanpa melihat dalil akidah, Al-Khalik itu boleh banyak. Itulah yang membuat faktor orang musyrik dan orang agama yang lain yang tidak menganggap Tuhan itu cuma satu. Oke, waqat ta'alakat dan sungguh terikat, sungguh memahami ya, dan sungguh dipahami oleh orang-orang jahili daripada kalangan Arab dan oleh orang-orang yang ahli bid'ah akan ini makna apa? Bahwa Al-Khalik itu kulli, Al-Ilah itu kulli. Walam yamna'hum, dan tidak mencegah mereka itu oleh memahaminya Al-Ilah, Al-Khalik dan selainnya daripada meyakini syirik dan banyak padanya lafal Al-Ilah, hingga ataupun saat itu mereka sesat daripada apa? Daripada bukti mustahilnya syirik padanya Al-Ilah dan Al-Khalik dan Al-Muhyi wal Mumit dan ta'adud. Jadi apa bukti Al-Ilah, Tuhan itu boleh banyak? Karena apa? Kaum Quraisy orang jahiliyah itu mereka memahami di lafal Al-Ilah itu boleh banyak, sehingga mereka mengatakan ada Tuhan yang lebih daripada satu, dan mereka menyekutukan Allah dengan cara menyembah berhala. Berhala itu kan boleh banyak. Berhala ini, ya kan? Dan mereka sesat kenapa? Karena mereka tidak memahami dalil burhan akidah yang memustahilkan Allah itu musyrik, syarik, ada syarik. Yang kedua, tidak ada ta'adud. Oke ya, pada dalil wahdaniyah ya, wahdani. Oke, wabil jumlah, kesimpulan. Nah, ini kata-kata wabil jumlah itu dihadirkan setelah pembicaraan yang secara rinci. Maka kesimpulannya wabil jumlah, kesimpulan. Innama yakdahu fi itlaqil kulli ayyakuna mujarradu ta'aqqulil madluli wahdahu mani'an min at-ta'addudi kama fi Zaidin wa Amrin, amma idza kana al-mani'u ghairuhu fala. Jadi begini. Walaupun Al-Khalik yang menciptakan itu maknanya kulli, tapi karena faktor dalil akidah dia cuma satu, boleh kita pakaikan lafal kulli. Tidak boleh kita letakkan lafal kulli. Terus di lafal apa yang tidak boleh kita katakan lafal kulli? Yakni di lafal yang mana lafal itu sudah diperuntukkan secara terkhusus. Seperti Zaidun itu sudah dikhususkan kepada seseorang. Zulfa sudah dikhususkan kepada seseorang. Pada lafal Zulfa tidak boleh kita katakan dia kulli. Kenapa? Karena diri memahami makna lafal itu mencegah adanya ta'addud. Sedangkan Al-Khalik, diri memahami Al-Khalik boleh saja banyak, tapi yang membuat dia tidak banyak kan faktor yang lain, faktor di luar. Jadi ya, ada lafal yang boleh kita pakai kulli walaupun dia secara realita cuma satu. Ada lafal yang tidak boleh kita katakan kulli. Kapan? Yang membedakan kapan? Diri memahami makna itu mencegah akal kita untuk yang lain.
Misalnya saya mengatakan Abu Letiti, yang terbayang apa? Abu, tidak boleh yang lain, ya kan? Nah, Abu Letiti tidak boleh kita katakan lafal kul karena langsung tertuju. Terus al-ilah Tuhan, bagi orang muslim waktu kita katakan Tuhan langsung terbayang pada Allah. Itu kenapa? Bukan diri lafal al-ilah langsung terbayang pada Allah, tapi ada faktor dalil akidah. Tapi kalau semata-mata dipahami makna al-ilah pasti boleh banyak. Maka di sini dikatakan apa? Hanya saja secara keseluruhan, hanya saja tidak boleh memakai kulli. Kapan tidak boleh memakai lafal kulli? Itu bahwa adalah semata-mata memahami makna sendirinya, makna yang itu yang mencegah daripada ta'addud sebagaimana pada lafal Zaidun dan Umar. Kapan tidak boleh kita pakai lafal kulli? Apabila diri makna itulah yang mencegah adanya ta'addud. Amma idza kana al-mani'u ghairuhu, maka adapun apabila yang mencegah itu bukan diri makna itu, tapi diri akidah ataupun faktor dari yang lain, fala, maka tidak mengapa kita memakai lafal kulli. Oke ya? Oke, ini dua pembagian. Pembagian yang ketiga, wa ammal kulliyul ladzi wujida min afradihi katsirun, fa huwa yanqasimu ila ma tanahat afraduhu kal insani wal hayawani wa nahwihima inda ahli al-haqqi. Adapun kulli yang bagaimana? Kulli yang diperdapatkan afradnya itu banyak, terbagi, maka kulli itu terbagi kepada sesuatu yang ada limited, yakni ada batasan faradnya, seperti manusia, hewan yang bergerak, dan seumpama keduanya di sisi ahli hak, yakni di sisi ahli sunnah wal jamaah ini ada batasan. Oke. Wa ila, dan terbagi kepada sesuatu yang tidak ada limited, yang tidak ada batasan afradnya, seperti zaman dan gerak. Dan selain daripada zaman dan gerak, menurut falasifah, yang falasifah itu berkeyakinan dengan hawadis yang tidak ada awal baginya hawadis. Jadi begini, orang falasifah mengatakan, Allah itu kadim kan? Allah itu kah? Oke. Alam ini hudus. Oke. Bagi mereka ini nggak cocok kalau alam ini hudus. Karena Allah nganggur. Begitu Allah kan sudah ada. Kok Allah nggak melakukan apapun? Padahal Allah sang maha kuasa, sang maha pencipta. Tapi nganggur, nggak melakukan apapun. Kan hadis itu apa? Dari tidak ada kemudian ada. Jadi ada waktu jeda kan? Bagi mereka nggak boleh. Terus gimana? Alam ini kadim. Kayak telur dengan ayam. Pasti bersambung. Jadi hawadis. Telur sekarang yang baru ada ini kan dari tidak ada kemudian ada. Tapi dia disebabkan oleh ayam. Ayam ini dari telur. Hawadis ini tanpa ada Jadi apa yang terjadi sekarang itu terhubung ke masa yang lalu hingga tanpa ada kata lain kadim. Karena bagi mereka tidak boleh Allah itu nganggur. Ini akidah yang bermasalah. Nah, bagi mereka contoh kulli yang tidak ada batas banyak. Zaman itu gini, begitu Allah saat menciptakan alam itu nggak boleh ada fasal, nggak boleh ada jeda antara Allah dengan menciptakan alam. Saat menciptakan alam butuh waktu kan? Ya kan? Kita untuk melakukan apapun pasti di ruang, ada ruang waktu kan? Jadi Allah menciptakan alam, bagi mereka alam itu tidak ada awal, maka saat itu ada zaman. Zaman itu tidak akan berakhir. Begitu juga gerak. Pergerakan juga tidak ada awal dan juga tidak ada Maka contoh afrad yang tidak ada batasan adalah zaman dan harakah. Kenapa Imam Sanusi menghadirkan contoh ini? Inilah contoh yang dibawakan dalam kitab-kitab mantik. Ini sekedar bukan untuk diyakini, tapi untuk dipahami. Untuk dipahami, bukan untuk diyakini. Oke ya? Paham kan? Hawadis la awwalalah maksudnya apa? Perkara yang dari tidak ada kemudian ada, dia bersambung ke belakangnya hingga tanpa ada awal. Fahadhal qismu batilun bi ijma'i ahlil haqqi. Pembagian yang terakhir ini apa? Yang tidak ada batasan, yang contohnya zaman harakah, ini adalah batil dengan ijma'nya ahli sunnah wal jamaah. Wa man i'taqadahu fahuwa kafirun. Siapa saja yang meyakini sedemikian maka dia itu kafir. Oke. Sekalipun ini ada ulama juga dari ahli sunnah wal jamaah yang membela kaum falasifah. Ya kan? Karena orang falasifah itu kayak saya waktu ke Turki ketemu dengan Syekh Abdul Hamid, bukan filsuf kayak zaman sekarang, ngopi, ngobrol, diskusi, kemudian status ataupun tulis buku, pemikir. Enggak. Filsuf itu sangat luar biasa memikirkan. Bagaimana api, misalnya api. Api, begitu disiram air, api itu hilang kan? Kemana? Baju yang kita
jemur, basah kan? Tiba-tiba kering, kemana air itu? Nggak mungkin jatuh semua ke bawah. Itu orang filsuf mencari kemana api tadi, kemana air itu. Rumah, waktu kita buat rumah, pasti ada maddah, ada surah kan? Ada gambarnya, ada materinya. Maka bagi mereka alam ini terdiri dari dua, maddah dan surah. Allah waktu menciptakan ini mesti butuh alat, materi dan surah. Kenapa melihat realita kan begitu? Menurut ahli sunnah wal jamaah, alam ini terdiri daripada johar farat, partikel-partikel kecil. Paham kan? Oke, ini dalam ilmu akidah nanti akan dibahas. Oke, lakin al-mani'u min sihhatihi laisa mujarrada ta'akkuli madli zaman awil harakati wa nahwima bal mani'u min sihhatihi al-barahinul qat'iyatu allati dallat ala istihalati hawadisa la awwala laha. Fa hadhi aqsamul kulli bihasabi taqsimil aqli. Namun al-mani yang mencegah daripada sahnya ini, sahnya pembahagian kuli yang keenam. Kenapa ada kuli yang faradnya tidak ada batasan? Kenapa sah dibagikan gini? Oke, sahnya ini gini enggak. Ini kan pendapat batil. Pembagian yang keenam apa? Kuli yang afradnya tidak ada batasan. Ini batil. Yang sah apa? Ada batas. Namun yang mencegah daripada sahnya pendapat ini, oke, yang menghalangi daripada sahnya pembagian kuli yang keenam bukan dari memahami makna zaman ataupun harakah ataupun seumpama keduanya. Karena kalau kita pahami zaman boleh saja dia banyak. Namun al-mani, namun yang mencegah daripada sahnya, yakni sahnya batil ya, sahnya bahwa pendapat ini bermasalah, itu adalah bukti-bukti yang konkret yang ditunjuki untuk mustahil adanya hawadis yang tidak ada awal baginya hawadis. Ingat, hawadis yang tidak ada awal. Ingat kan? Ingat aja ayam sama telur. Maka menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah lebih dahulu ayam sama telur, lebih dahulu ada Allah. Kan Allah yang menciptakan. Itu pertanyaan filsafat, filsuf yang emang menjebak orang itu untuk pasti orang waktu dihadirkan persoalan lebih awal telur ataupun ayam itu nggak kebayang Allah yang menciptakan. Berarti keduanya itu dari tidak ada. Oke ya. Tapi kalau orang yang tidak memahami konsep akidah, oh ya juga ya, siapa nih? Padahal itu konsep tasalsul. Tasalsul itu mustahil. Oke. Fahadhi inilah pembagian kuli dengan hitungan pembahagian akal. Taksim akli. Oke. Wa idza arafta anna ma'na al-kulli huwa alladhi la yamna'u mujarradu ta'aqquli madlulihi min sidqihi ala kathirina arafta anna al-juz'iyya muqabiluhu. Wa idza arafta, apabila engkau telah mengetahui bahwa sungguh makna kulli, apa makna kulli? Alladzi la yamna'u mujarradu ta'aqquli madlulihi min sidqihi ala kathirin. Saya tidak menjelaskan lagi karena sudah berulang kali di belakang. Niscaya kalau engkau telah mengetahui makna kulli, niscaya engkau mengetahui juga bahwa sungguh juz'i itu lawan daripada kul. Kalau kita memahami makna kulli sebagaimana yang sudah disampaikan di belakang, kita juga akan memahami makna juz, karena juz'i ialah lawan daripadanya. Ya kan? Apa definisi juz'i? Alladzi yamna'u mujarradu tasawwuri madlulihi min sidqihi ala kathirin ka Zaidin wa Amrin wa nahwihima min al-a'lamil mawdu'ati li tashakhusin la yaqbalu ta'addudah. Juz'i adalah lafal-lafal yang mencegah, yang mustahil semata-mata memahami makna lafal kulli itu daripada mengasumsikannya kepada yang banyak. Seperti Zaidun, Umar dan seumpama keduanya daripada isim-isim alam yang diperuntukkan bagi yang sudah muayyan. Tasyakhas itu yang sudah muayyan, yang tidak terima berbilang-bilang. Misalnya saya mengatakan Abu Mudi, pasti yang tertuju pada Abu Mudi. Itulah juz. Ini satu lafal yang saat kita memahami makna lafal itu tidak boleh kita asumsikan kepada yang lebih banyak. Paham ya? Seperti isim alam. Summal kulliyu yang kasimu ila kismaini. Summal kulliyu yang kasimu aidan ila kismaini. Kemudian kulli juga terbagi kepada dua pembagian, mutawati wa musyakkik. Pertama mutawati dan musyakkik. Mutawati itu apa? Fal mutawati huwal kulliyul ladzi istawa fi afradihi wa lam yatafawat fiha biquwwatin wala dha'fin. Mutawati adalah kulli itu makna yang samalah pada afradnya dan tidak kurang lebih. Dia hanya kulli padanya afrad dengan kuat dan
dan aulawiyah dan banyak yang lain. Jadi mutawatir adalah satu lafal yang memiliki makna kulli. Kulli ini kan ada afrad, yang mana antara afradnya tidak ada kurang lebih. Seperti manusianya kita, antara saya dengan kalian tidak ada kurang lebih sifat insaniyah tersebut. Itu mutawatir. Kal insani wal hayawani fa inna afradahuma. Maka pertanyaan, perempuan itu sama apa? Apakah semua perempuan itu semuanya sama ataupun perempuan itu saling beda-beda? Enggak. Perempuan kuli apa juz'i? Kuli kan? Karena enggak tertuju. Waktu saya memikir, bagi saya perempuan itu tertuju pada istri saya. Kenapa? Karena faktor lain. Karena saya sudah menikah. Eksternal. Ya kan? Itu contoh yang tadi ya. Yang kuli, yang tidak boleh ta'adud karena faktor di luar. Tapi diri makna perempuan itu boleh banyak nggak? Min haisu makna itu kan, dari sisi makna tersebut. Oke. Pertanyaannya, apakah semua perempuan itu sama? Seperti benar bukti apa? Kuli kan? Seperti perempuan mengatakan semua lelaki sama. Semua lelaki itu sah? Kita kasih contoh perempuan aja. Apakah semua perempuan itu sama? Iya. Sifat perempuan yang ada pada semua perempuan sama kan? Dari sisi dia perempuan itu sama. Yang membedakan antara satu dengan ini takwa, ilmu, ya kan? Ataupun tidak berilmu. Itu bukan dari sisi perempuannya, dari sisi yang lain. Jadi min haisu perempuan itu dengan melihat kepada afradnya mutawati. Maka jangan maka benar nggak kata-kata perempuan semua lelaki sama? Sama. Dari sisi makna itu, tapi perempuan memaksudkan lafal, maksud laki-laki semua sama, bukan dari sisi sifat laki-lakinya, jahatnya. Ya kan? Ya kan? Paham kan? Mudah kan praktiknya kan? Mutawati, contohnya seperti perempuan. Makna perempuan yang ada pada perempuan semua sama. Yang tomboy, yang nggak tomboy, perempuan juga kan? Oke. Yes. Tamam. Alhamdulillah. Kal insani wal hayawani, seperti insan dan hayawan. Fa inna afradahuma la yazidu ba'daha ala ba'din fi haqiqatin insaniyatin wala hayawaniyatin. Maka bahwa sungguh afrad daripada insan dan hayawan itu tidak lebih sebahagiannya di atas sebahagian yang lain pada hakikat insaniyah dan hayawan. Antara satu manusia dengan manusia yang lain, apakah lebih salah satu manusia dengan yang lain? Enggak, sah. Sifat kemanusiaan yang ada pada kita semua sama. Begitu juga hayawaniyah. Oke? Yang membedakannya apa? Takwa, ilmu, dan yang lainnya. Oke ya? Wa ma yaka'u min afradihima minat tafawud. Terus bagaimana gini? Nabi Muhammad SAW lebih mulia kan dari kita. Berarti antara manusia ada bukan dari sisi manusianya, tapi kedekatan dengan Allah, banyak ilmu, ya kan, takwa, kemudian diberikan jabatan sebagai nabi. Jadi faktor di luar semua. Paham ya? Yang diberikan kepada manusia. Kalau kita melihat Nabi Muhammad dari sisi manusia, sama. Oke. Tapi sifat kenabian Nabi Muhammad nggak bisa dipisahkan. Maka sekarang itu ada syubhat yang dibangun oleh kaum orientalis yang ingin melihat Nabi itu dari sisi kemanusiaan. Misalnya gini, Nabi sang jenderal, Nabi sang manusia yang paling baik. Ada kan misalnya buku manusia terbaik apa? Nabi. Jenderal terbaik, Nabi Muhammad SAW. Suami terbaik misalnya, Nabi Muhammad. Itu sebenarnya benar nggak? Benar nggak Nabi sebagai satria, panglima terbaik? Iya. Tapi itu dilihat dari sisi manusianya, dipisahkan dari sisi Nabi. Jadi kita diajarkan untuk melihat Nabi dari sisi manusianya, bukan dari sisi Nabi. Ini fatal. Karena kita akan melihat kelebihan Nabi Muhammad SAW dari sisi manusianya. Enggak. Nabi Muhammad SAW lebih karena ada jabatan yang Allah berikan. yakni Nabi dan Rasul. Paham ya? Oke. Terus ada yang misalnya antara satu manusia dengan manusia yang lain ada kurang lebih, terus itu faktor apa? Wa ma yaka'u baina afradihima minat tafawud. Maka sesuatu yang ada di antara afradnya kurang lebih, ya kan, antara manusia dengan manusia yang lain saling berbeda, fahawa fi amrin kharijin an haqiqatihima. Maka dianya perbedaan itu
pada perkara yang di luar daripada hakikat keduanya. Maka jika antara kita berbeda, itu bukan karena insaniahnya, tapi karena, maka bagi saya, cerdas itu adalah mutawati. Allah memberikan kecerdasan dengan yang sama, usaha yang berbeda. Usaha yang berbeda. Kenapa ada seorang itu lebih alim dari kita? Karena usahanya lebih besar dari kita. Oke ya? Wal musyakkik. Oke, mutawati sudah selesai. Wal musyakkik huwal kulliyul ladzi ikhtalafa fi afradihi bil quwwati wa dha'fi kal bayadi was sawadi wan nahwihima. Musyakkik adalah kulli yang mana? Kulli yang berbedalah pada afradnya dengan kuwah wa dha'af. Seperti putih dan hitam dan seumpamanya. Maka bahwa sungguh putihnya matahari itu lebih kuat daripada putihnya cahaya lampu dan seumpama, ya kan? Dan hitamnya burung gagak itu lebih kuat, lebih kental ya, lebih kental daripada hitamnya baju hitam. Lebih hitam mana dengan burung gagak? Lebih hitam yang di sana. Berarti itu apa? Mutasyak atau musyakkik. Oke ya? Wanahwima. Itu faktor apa? Faktor diri itu. Berbedanya apa? Karena diri itu. Kenapa dinamakan musyakkik? Musyakkik itu orang ragu. Ini apakah mutawati ataupun mustarak? Dia gini, makna musyarak nih. Makna musyarak apa? Satu lafal yang beda-beda kan? Kok ini hitam ini beda-beda nih. Ini di sini beda, di sini beda, di sini beda. Seolah-olah itu kayak mustah. Tapi kita lihat sama-sama hitam, maka kayak mutawati. Dia ragu antara mustarak dengan mutawa. Maka dinamakan dengan musyakkak, yang diragukan. Ini kalau dilihat dari sisi makna dasarnya, tapi sekarang sudah diistilahkan. Oke. Oke, selesaikan kuli. Kuli terbagi kepada 6, udah. Kemudian kuli juga dibagi kepada mutawati dan musyakkik. Wa ammal juz'iyyu fayankasimu ila qismaini. Adapun juz'i maka dia terbagi kepada 2. Ma wudi'a li mutasyakhasin fil khariji anid dhihni. Juz'i itu adalah sesuatu lafal-lafal yang diwabak bagi suatu yang sudah muayyan, yang sudah jelas fil kharij. Realita daripada zihin, bukan pada zihin. Seperti Zaidun dan seumpamanya Zaidun, dan dia dinamakan alam syaksi, ya kan? Nama-nama orang itu alam syaksi. Nama orang adalah satu lafal yang sudah diwabak bagi yang sudah muayyan fil kharij, realita, bukan cuma di zihni. Oke, juz'i kan terbagi 2, ada alam syaksi, ada alam jin. Yang kedua apa? Yang terbagi kepada 2 apa? Wa ma wudi'a li haqiqatin bi'atibari tashakhushiha fi dhihni. Dan sesuatu yang diwabak bagi suatu hakikat dengan melihat dia sudah muayyan di otak. Seperti usah, dan dia dinamakan akan alam jinsi. Jadi begini. Zaidun. Siapa Zaidun? Ini. Muayyan fil kharij kan? Oke. Sekarang ada satu jenis, satu kelompok, misalnya begini. NU. NU itu sudah jelas nggak siapa? NU itu jelasnya fi dhihni. Pemberian nama bagi kelompok yang besar, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah muayyan NU itu siapa fil kharij? Enggak. Yang muayyannya afradnya. Jadi misalnya ada seorang yang berkumpul dan mereka sepakat untuk melakukan sesuatu, komunitas lah misalnya, dan mereka punya prinsip yakni akidah, fikih dan muamalah, tasawuf, kemudian diberi terhadap kelompok ini diberi nama Nahdlatul Ulama. Ini adalah nama bagi satu kelompok. Ini namanya apa? Alam jinsi. Seperti nama ilmu fikih. Ilmu fikih adalah itu nama bagi satu ilmu yang mafhum fi dhihni, laisa fil kharij. Paham ya? Jadi juz itu ada alam syaksi, muayyan sudah jelas fil kharij, ada yang muayyan cuma fi dhih. Waktu kita mengatakan Nahdlatul Ulama adalah nama bagi satu kelompok yang besar, fi dhihni. Oke, jelas ya? Waqad mararna fi taqsimina al-juz'iyya ila hadaini ala ikhtisasil juz'i bil alam. Dan sungguh telah kita lewati dalam pembahagian kita akan juz'i kepada ini 2 pembahagian. Oke? Di atas mengkhususkan juz'i dengan sudah lewat pembahasan yang mana juz'i itu terkhusus dengan alam. Terus bagaimana dengan isim mausul? Isim mausul isim ma'rifah kan? Isim dhamir, isim isyarah, apakah dia juz'i apa kulli? Nah, sekarang disebutkan wa anna dhamaira, adapun dhamir, isim mausul dan isim isyarah dan seumpamanya seperti mushtaq itu bukan juz'i li'annaha fi asli wad'iha kulliyatun. Karena bahwa sungguh isim mausul, isim dhamir, isim isyarah pada asal peletakannya itu
kulli. Wa innama aradat, hanya saja datang baginya isim mausul, isim dhamir, isim syarah juz'iyah secara akal saat istimal dengan perantara perkara-perkara yang menyertainya terhadap kulli. Jadi begini. Ini penting ini. Khilaf antara Sa'ad dan Said Syarif Al-Jurjani, ini pembahasan dalam ilmu wada'. Sa'ad mengatakan begini. Isim dhamir. Dhamir itu misalnya ana ataupun anta. Anta itu apa? Engkau. Apakah engkau itu langsung tertuju kepada seorang? Enggak kan? Enggak. Maka waktu di wabak dia kulli. Anta itu boleh saya peruntuk ini. Boleh siapa saja boleh saya peruntukkan anta. Maka anta itu damir walaupun dia ma'rifah, tapi peletakan fi asliha kan? Fi asli wadhiha di itu kulli. Tapi kenapa kapan dia juz'i? Saya tunjuk anta. Ini enggak boleh, yang saya maksud yang lain enggak boleh langsung tertuju ini. Jadi anta peletakan dasarnya kulli, tapi waktu pemakaian haza ini itu boleh ini boleh kemana saja kan? Tapi waktu istimal, waktu pemakaian haza, maka tidak boleh yang lain. Maka dia kulli secara peletakan dasar, juz'i secara istimal. Ini pendapat yang lemah. Jadi Imam Sanusi mengikuti Sa'aduddin Tafdazani, tapi pendapat ini bukanlah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat adalah juz'i fil wad'i wa juz'i fil isti'mal. Bagaimana? Insyaallah nanti kita akan membahas dalam ilmu ada satu ilmu yang namanya ilmu wada' yang membahas setiap peletakan-peletakan daripada setiap lafal. Oke ya? Oke, jadi dasarnya dia kulli, setelah itu dasarnya dia kulli wa arabat, yang membuat dia itu berubah dari kulli menjadi juz'i saat pemakaian ini. Wa innama, hanya saja datang baginya kulli apa juz'i, yakni berubah dari kulli menjadi juz'i secara akal kapan? Indal saat kita memakai. Kenapa dia berubah? Dengan sebab perantara perkara-perkara yang menyertainya. Kenapa waktu saya sebutkan anta langsung tertuju kepada ini juz'i, tidak boleh yang lain? Karena ada faktor yang apa? Udah saya tunjuk, udah saya muayyan. Ya kan? Hadza, ini tidak boleh yang lain lagi. Oke, dia berubah dari kulli menjadi juz'i saat istimal. Kenapa? Karena ada faktor yang udah saya tunjuk. Paham ya? Jelas? Oke, wabillahi ta'ala atau taufiq. Alhamdulillah. Lanjut. Wa yusamma hadza juz'iyan haqiqiyan wa huwa imma alamu syakhsin in tashakhasa musammahu kharijan ka Zaidin wa imma alamu jinsin in tashakhasa zihnan ka Usamata. Wa yutlaqul al-juz'iyyu aidan ala kulli man daraja tahta kulliyin wa yusamma hadza juz'iyan idafiyan wa huwa a'ammu mutlaqan minal juz'iyil haqiqi. Dan dinamakan akan ini, yakni apa? Yang terakhir tadi akan juz'i yang hakikat. Jadi juz itu ada yang hakiki, ada yang idhafi. Wahwa, juz'i yang hakiki apa? Terbagi dua. Ada kala dia alam syaksi, jika terkhususlah maknanya lafal secara kharij, seperti lafal Zaidun. Zaidun itu adalah juz'i hakiki, alam syaksi. Wa imma, ada kala dia alam jinsi, jika terkhusus, muayyan, jelas makna daripada lafal tersebut secara zihni, seperti sama. Oke ya? Dan dipakaikan kalimat juz'i juga kepada setiap sesuatu yang masuk di bawah kulli. Wa yusamma, dan dinamakan model ini akan juz'i yang idhafi. Wahwa, dan juz'i idhafi itu lebih umum secara mutlak daripada juz'i hakiki. Jadi gini, juz'i itu ada dua, ada juz'i hakiki, ada juz'i idhafi. Juz'i hakiki seperti alam syaksi dan alam jinsi, dan udah saya jelaskan. Juz'i idhafi begini. Insan itu di bawah hayawan enggak? Insan itu kan masuk manusia saja. Tapi kalau kita melihat makna yang lebih umum lagi, hayawan yang bergerak. Yang bergerak bukan cuma manusia, binatang juga masuk kan? Kalau kita melihat yang lebih umum lagi, yang bertumbuh, yang bisa bertumbuh, berkembang biak. Manusia berkembang biak enggak? Binatang berkembang biak enggak? Tumbuhan? Jadi kata-kata berkembang biak tidak terkhusus kepada manusia. Masuk binatang, masuk juga tumbuh. Oke. Pertama, insan, kulli kan? Tapi kalau kita melihat ke makna yang lebih umum apa tadi? Yang bergerak. Maka makna insan ini menjadi juz'i melihat ke atas. Relativitas. Dia itu kulli melihat ke bawah, karena di bawahnya langsung afrad. Di bawah insan apa ya? Zaidun, Umar, Khalid, dan semuanya. Tapi dengan melihat dia masih ada yang di atas. Apa?
Maka dia juz'i dengan melihat ke atas dan dia kulli melihat ke bawah. Hayawan yang bergerak dengan yang tumbuh lebih umum yang mana? Lebih luas mana? Tumbuh. Maka hayawan itu juz'i melihat ke atas, kulli melihat ke bawah. Dan misalnya ada yang di atas satu lagi, berbentuk. Manusia berbentuk, binatang berbentuk, tumbuhan berbentuk, batu juga berbentuk. Kalau tadi yang bertumbuh, batu nggak masuk. Tapi kalau kita melihat ke makna apa? Yang punya bentuk, itu juga batu juga Maka yang bertumbuh, yang berkembang biak, itu dia juz'i dengan melihat ke makna yang lebih umum di atasnya. Apa? Yang berbentuk. Tapi dia kulli melihat ke bawah. Nah, juz'i itu ada yang hakiki, sebagaimana yang sudah disebutkan yang terbagi kepada dua, alam syaksi dan alam jinsi. Dan dia juga ada juz'i yang idafi. Ada juz'i idafi. Oke. Yang ini juz'i idafi apa? Dia melihat kepada atasnya dia juz'i, dan tapi diri maknanya dia Oke ya. Ini dinamakan juz'i idafi, relatif. Dan juz'i hakiki dengan juz'i idafi apa? Umum, khusus, mutlak. Akan dijelaskan ke depan. Yakni anna hadzal juz'iyya wa huwa alladhi yamna'u tasawwuru musammahu min sidqihi ala kathirina yusamma fi istilahihim al-juz'iyya al-haqiqiyyah. Maksud musannif bahwa ini juz'i, apa definisi juz'i? Alladhi, ini enggak saya jelaskan lagi ya. Alladhi yamna'u tasawwuru musammahu min sidqihi ala kathirina yusamma, itu dinamakan juz'i yang model gini dalam istilah para logikawan akan juz'i hakiki. Jadi juz'i yang sudah disebutkan Zaidun, Usama itu juz'i hakiki. Wa annahu yanqasimu ila alami syakhsin wa alami jinsin, dan bahwa sungguh juz'i hakiki itu terbagi kepada alam syaksi dan terbagi kepada alam jin. Waqad sabaka bayanahuma, dan sungguh telah terdahulu sudah lewatlah penjelasan alam syaksi dan alam jinsi fi syarhin nasil ladzi qabla hadza, dalam menjelaskan kata-kata sebelum ini. Sebelum matan ini kan ada pembahasan alam syaksi, alam jinsi, penjelasannya udah lewat sebelum kata-kata ini. Oke ya. Wa annal juz'iyya, dan juz'i yutlaqu aidan ala kulli mafhumin mundarijin tahta kulliyin. Sa'un kana fi nafsihi juz'iyan hakikiyan au kulliyan. Dan bahwa sungguh juz'i itu juga dipakai kepada setiap mafhum. Mafhum itu adalah makna yang ada pada pikiran. Makna mafhum apa? Ma hasala fil aqli, sesuatu yang ada dalam pikiran. Jadi gini, mafhum dengan makna musamma itu sama-sama. Satu lafal memiliki makna, itu dinamakan apa? Musamma. Kemudian makna ini yang dipahami oleh akal dinamakan apa? Mafhum. Satu lafal, misalnya waktu lafal insan disebutkan, kita memahami makna daripada insan itu apa? Hewan, nah? Maka dari sisi kita lihat itu yang hasil dalam pikiran dinamakan dia dilihat bahwa itu adalah makna daripada lafal, dikatakan dengan musam. Tapi dia dilihat dari sisi apa? Yang ditunjuki oleh lafal. Hayawan natik adalah yang ditunjuki oleh lafal insan, itu dinamakan madlul. Satu model tapi dari sudut pandang yang berbeda, dinamakan berbeda-beda. Bahwa sungguh juz'i itu juga dipakai kepada setiap makna ya, setiap makna yang ada dalam pikiran yang masuk di bawah kul. Jadi kata-kata juz'i juga dipakai kepada setiap makna yang masuk di bawah kul. Ini. Zaidun itu masuk di bawah kata-kata apa? Insan, ya kan? Setiap makna yang masuk di bawah kuli, maka makna ini dinamakan apa? Juz'i. Maka Zaidun adalah juz. Insan itu masuk di bawah hewan. Hewan itu juga kuli kan? Maka dia juga dinamakan juz'i. Paham ya? Jadi juz'i yang model kedua tidak terkhusus kepada yang juz'i hakiki. Oke. Sawa'un kana fi nafsihi juz'iyan hakikiyan au kulliyan. Baik karena adalah juz'i itu pada dirinya itu juz'i hakiki ataupun kulli. Jadi juz'i idhafi baik dia hakikat ataupun kullian. Ke depan akan dijelaskan. Fayasduku alal insani bihadzal i'tibari sani annahu juz'iyun. Maka terbenarlah di atas lafal insan dengan pertimbangan kedua apa? Bahwa sungguhnya insan itu boleh kita katakan insan itu juz'i. Dia kulli makna insan, tapi boleh juga kita katakan juz'i. Kenapa? Melihat ke yang lebih atas. Karena insan itu di bawah hayawan. Kenapa sah kita katakan juz'i bagi insan? Li'annahu yandariju tahta kulliyin bal tahta kulliyatin kasiratin.
Karena bahwa sungguh insan itu masuk di bawah kulli, bahkan di bawah gini. Karena bahwa sungguh insan itu masuk di bawah satu kulli, bahkan di bawah kulli yang banyak, bukan cuma di bawah satu kulli. Tadi saya menyebutkan insan, di atas insan apa? Hewan yang bergerak. Di atas hewan yang berkembang, namin. Di atas namin jismon, di atas jismon baru jauhar. Fayan dari maka masuk insan itu di bawah ha, dan di bawah jisim, dan di bawah jauhar, dan di bawah yang mau, dan di bawah yang mak, dan di bawah yang mungkin, dan selain sedemikian. Gini, sesuatu yang ada itu kuli nggak? Lebih umum suatu yang ada apa manusia? Manusia kuli, yang ada juga kuli, tapi lebih umum yang ada, karena yang ada masuk semuanya. Maka insan ini karena dia masuk di bawah yang lebih umum lagi, maka insan ini dinamakan juz'i idhafi tadi. Karena hakikatnya adalah kul. Jelas ya? Fahuwa juz'iyun bihadzal i'tibari tsani, maka insan itu juz'i dengan pertimbangan kedua, dengan melihat makna juz'i yang kedua. Walaysa juz'iyan hakikian, dan insan itu bukan juz'i hakiki, tapi juz'i idhafi. Kenapa? Li'annahu la yamna tasawuru ma'nahu min sidqihi ala kathirin. Karena bahwa sungguh insan itu tidak mencegah memahami maknanya insan daripada terbenarnya insan kepada kebanyakan. Dia itu bukan juz'i hakiki, karena diri mana insan bisa terbenar kepada banyak. Tapi dia dinamakan juz'i idhafi, karena dia masih masuk di bawah kuli yang lain. Ada kuli. Paham ya? Jadi gini, bupati itu bos, karena dia ada bawahannya, camat. Ya kan? Tapi bupati itu adalah bawahan kalau melihat ke gubernur. Paham ya? Gubernur itu bos karena ada bupati di bawahnya, tapi dia melihat bawahan daripada menteri. Menteri itu adalah bos melihat ke bawah, tapi dia bawahan lihat ke presiden. Hadza jelas ya? Takrib. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Mudah kan contohnya kan? Wal juz'iyyu bi'itibari sani yusamma juz'iyal idhafiyah. Dan juz'i dengan i'tibar, dengan pertimbangan yang kedua itu dinamakan juz'i apa? Juz'i idhafi, bukan juz'i hakiki. Wa huwa a'ammu mutlaqan minal juz'il hakiki. Dan juz'i idhafi itu umum mutlak daripada juz'i hakiki. Gimana juz'i idhafi itu lebih umum? Hubungan antara juz'i idhafi dengan juz'i hakiki adalah umum khusus mutlak. Artinya, al-juz'iyul haqiqiyyu fardun min afradihi li'annahu yasduqu alaihi wa ala kulli ladin daraja tahta kulliyin. Oke. Kenapa jadi begini? Jadi umum khusus mutlak begini. Kan pernah saya jelaskan. Salah satu lebih umum daripada yang lain. Kalau juz'i hakiki cuma terkhusus kepada Zaidun. Boleh nggak kita katakan Zaidun itu juz'i idhafi? Nggak boleh. Dia juz'i hakiki terkhusus kepada yang muayyan fil kharid ataupun fizik. Kalau juz'i idhafi boleh kita katakan kepada insan. Boleh juga kita katakan kepada Zaidun. Jadi gini, juz'i idhafi boleh kita katakan kepada Zaidun, boleh juga kepada insan. Jadi juz'i idhafi tidak terkhusus kepada juz'i hakiki. Boleh juz'i hakiki, boleh kulli, tapi yang di atasnya masih kulli. Jadi juz'i idhafi terbenar kepada juz'i hakiki, juga terbenar kepada kulli yang di atasnya masih ada kulli. Itu kata-kata juz'i idhafi. Tapi kalau juz'i hakiki terkhusus kepada yang muayyan fil kharid au zihni, maka umum khusus mutlak. Ya kan? Seperti warna. Warna belum tentu putih, tapi putih sudah tentu maka warna itu lebih umum daripada putih. Umum khusus mutlak. Begitu juga juz'i idhafi lebih umum daripada juz'i hakiki, karena juz'i idhafi terbenar kepada kulli yang di atasnya masih ada kulli, dan juga terbenar kepada juz'i hakiki. Apa? Kata-kata juz'i idhafi. Tapi juz'i hakiki tidak terbenar kepada kulli yang di atasnya masih ada kulli. Jelas ya? Oke, ini. Kenapa al-juz'iyul haqiqi? Juz'i hakiki itulah salah satu farad daripada afrad juz'i idhafi. Ya kan? Gini, tadi saya menyebutkan apa? Juz'i idhafi terbenar kepada kulli yang di atasnya masih ada kulli, dan juga terbenar kepada juz'i hakiki. Maka juz'i hakiki adalah salah satu daripada juz'i idhafi. Kayak putih.
Putih adalah salah satu daripada warna. Paham ya? Ini maksud juz'i hakiki adalah satu farat daripada farat juz'i idhafi. Kenapa? Karena dia terbenar, juz'i idhafi terbenar kepada juz'i hakiki dan terbenar kepada kuli yang di atasnya masih ada kuli. Maka juz'i hakiki adalah salah satu daripada juz'i idhafi. Kenapa? Kenapa dia salah satu farat? Li'annahu, karena bahwa sungguh juz'i idhafi, hu ini kembali pada juz'i idhafi, itu terbenar di atas juz'i hakiki, alaihi ini kepada juz'i hakiki. Tandai dhamirnya. Dan juga terbenar kepada kuli, yang kuli itu masuk di bawah kuli yang lain. Kenapa juz'i hakiki adalah bagian daripada juz'i idhafi? Kenapa? Karena juz'i idhafi terbenar kepada juz'i hakiki dan juga terbenar kepada kuli, yang kuli ini masuk di bawah kuli yang lain. Fayalzamu al-hadha, maka lazim, maka otomatis berdasarkan uraian ini, anna kulla juz'in hakikiyin fahuwa juz'iyun idhafiyun, maka bahwa sungguh tiap-tiap juz'i hakiki maka dia juz'i idhafi. Setiap juz'i hakiki maka dia juz'i idhafi, belum tentu juz'i idhafi dia adalah juz'i hakiki. Li'annahu, kenapa? Kenapa setiap juz'i hakiki pasti juz'i idhafi? Tidak kebalikan. Li'annahu, karena bahwa sungguh juz'i idhafi itu tidak boleh tidak mesti masuk di bawah kulli. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya juz'i idhafi itu tidak terlepas adakala dia itu ada kala dia tidak Fa in kana maujudan, maka jika dia ada niscaya dia masuk di bawah kuli, yang kuli itu mau. Wa in kana ma'dum, jika juz'i idhafi itu ma'dum, niscaya dia masuk di bawah kuli, yang kuli itu ma'dum. Maka bukan walaisa, cukup di situ aja. Jadi begini. Tadi ingat ya, warna belum tentu putih. Putih adalah salah satu warna, tapi warna belum tentu putih. Tapi putih pasti warna. Juz'i idhafi belum tentu juz'i hakiki, tapi juz'i hakiki adalah salah satu juz'i idhafi. Kenapa? Karena dia terbenar kepada kuli yang di atasnya masih ada kuli. Tapi juz'i hakiki pasti tidak terbenar kepada kuli yang insan itu sah kita katakan juz'i idhafi. Tidak sah kita katakan juz'i hakiki. Maka di situ jadi gini, umum khusus mutlak itu dia menang 2 kali, sedangkan ini cuma 1 kali, ya kan? 2-1, ya kan? Ini pada Zaidun itu kita katakan apa? Juz'i hakiki, dan boleh juga kita katakan juz'i idhafi, karena dia masuk di bawah kulli. Insan kita katakan juz'i idhafi, tidak kita katakan juz'i hakiki. Maka berapa kali juz'i idhafi? 2 kali. Pada Zaidun sekali, pada insan sekali. Sedangkan juz'i hakiki cuma pada kasus Zaid. Maka lebih umum mana? Juz'i idhafi. Kenapa umum begitu? Karena gini. Karena juz'i idhafi itu pasti ada kala dia masuk di bawah maujud ataupun ma'dum. Gini, maujud itu kuli enggak? Yang ada. Ma'dum yang tidak ada, kuli kan? Yang tidak ada. Nah, dia itu pasti ada kuli di atasnya. Ada kala kuli yang di atasnya itu maujud kalau dia ada, ataupun ma'dum kalau dia tidak otomatis pasti ada yang lebih umum. Itu yang mau disampaikan. Walaysa kullu juz'iyyin idhafiyan juz'iyyan hakikiyan lima arafta qabla hadha fil insan. Dan bukanlah tiap-tiap juz'i idhafi itu juz'i hakiki, karena sesuatu yang telah engkau ketahui sebelum ini pada persoalan insan. Ini jelas. Faidatun. Faidah. Sedikit lagi kita baca. Faidatun, ini ada satu faedah. Fi anna kulla ma'kulaini labudda ayyakuna bainahuma ihda nasabi arba'in. Satu faedah pada menyatakan bahwa dua yang makul, dua makna yang dipahami secara akal, itu mesti adalah di antara keduanya itu salah satu daripada 4 nisbah. Ada 4 ada tasawi nantinya. Jadi gini, dua perkara, ada satu makna yang dihasilkan oleh akal, ada satu makna yang dihasilkan oleh akal. Hubungan ini dengan ini, dua makna ini tidak terlepas daripada 4. Misalnya gini, Bashar dengan insan. Bashar maknanya apa? Manusia. Insan maknanya manusia. Insan satu makna, Bashar satu makna. Hubungan antara keduanya apa? Ataupun kayak gini, antara dua manusia tidak terlepas hubungannya, ada kala sahabat,
ada kala teman, ada kala pasangan, ada kala musuh. Ya kan? Ada kala dia orang tua. Ya kan, banyak kan? Jadi setiap dua perkara tidak terlepas daripada hubungan. Ada 4 hubungan. Setiap dua makna tidak terlepas daripada 4 hubungan. Pasti ada salah satu. Oke, misalnya gini. Perempuan dengan istri, apa hubungannya? Umum, khusus, mutlak. Istri pasti perempuan, perempuan belum tentu ya kan, ada hubungan kan? Ya kan? Lelaki sama sahabat, apa hubungan antara makna lelaki dengan sahabat? Umum, khusus, min wajihin. Sahabat boleh lelaki, boleh perempuan. Ya kan? Lelaki boleh juga sahabat, boleh juga tidak menjadi sahabat, ya kan? Lelaki dengan sahabat, antara makna sahabat dengan makna lelaki. Apakah sahabat itu mesti lelaki? Boleh lelaki, boleh perempuan. Lelaki apakah mesti sahabat? Boleh juga musuh kan? Jadi umum khusus min wajihin. Wa kis'an lahadha. I'lam, ketahui olehmu. Anna baina kulla ma'kulaini la budda ayyakuna bainahuma ihda nasabi arba'in. Ketahui olehmu bahwa sungguh di antara dua makna, dua yang dipahami oleh akal, mestilah, budda itu mestilah bahwa adalah di antara keduanya itu salah satu daripada 4 nisbah, 4 hubungan. Ingat, dua makna pasti tidak terlepas daripada kategori 4 hubungan. Pasti. Ya kan? Ayah sama guru, apa hubungan antara ayah dengan guru? Apa hubungan ayah dengan guru? Ayah boleh jadi guru, guru juga boleh jadi ayah. Dan boleh juga guru bukan ayah boleh juga bukan jadi umum khusus min wajihin. Jelas ya? Antara Indonesia dengan Asia Tenggara, apa hubungannya? Musuh mutlak. Indonesia pasti Asia Tenggara belum tentu Indonesia. Paham ya? Pokoknya setiap dua makna tidak terlepas daripada 4 status. Oke? Apa saja 4 itu? Wahya at-tabayun wal musawa wal umum wal khusus mutlak wal umum wal khusus min wajh. Yang pertama, tabayun. Apa hubungan antara hitam dengan putih? Bertentangan. Oke. Wal musawah, ya kan? Antara bashar dengan insan misalnya. Yang ketiga umum khusus mutlak, yang keempat umum khusus min wajh. Ini cara berpikir ini. Setiap ada dihadirkan dua makna, coba hadirkan dia masuk daripada kategori yang mana? Daripada 4 ini. Oke. Wa burhanul asri. Kenapa cuma 4 hubungan ini? Padahal kalau tadi saya kiaskan hubungan manusia itu antara dua manusia boleh sahabat, teman, orang tua, ya kan? Banyak, nggak mesti 4. Sedangkan ini pasti 4. Kenapa? Kenapa terbatas kepada 4? Apa buktinya? Wa burhanul hasri. Dan bukti terbatasnya kepada 4. Bukti bahwa setiap dua makna tidak terlepas kepada 4. Kenapa cuma 4? Wa burhanul hasri. Hasri itu terbatas kepada 4. Wa burhanul hasri annal ma'kulaini imma alla yaftarika albattata aw la yajtami'a albattata aw yajtami'a taratan wa yaftarika ukhra. Bukti terbatas kepada 4 itu bahwa dua makna, dua yang dipahami oleh akal ya. Ada kala dua, ingat, ada kala dia tidak terpisah sama sekali. Selalu sama. Ada kala dia tidak terpisah sama sekali. Aula yajtami'a albatata, ataupun tidak bertemu sama sekali. Ada kala dia selalu bertemu, ada kala tidak bertemu sama sekali. Udah dua kan? Oh, yajtami'a taratan wa yaftarika ukhra. Ada kala ataupun dia kadang-kadang bertemu keduanya, kadang-kadang dia berpisah. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama tidak bertemu sama sekali. Dua perkara ini ada kala dia tidak bertemu sama sekali, ada kala dia selalu bertemu, ada kala kadang-kadang bertemu, kadang-kadang tidak. Oke. Paham ya? Fa in lam yaftarika albatata fahuwa almutasawiyani. Maka jika keduanya itu tidak pernah pisah, keduanya namanya apa? Mutasawiyani. Namanya apa? Mutasawi. Seperti insan dan natik, manusia dan berpikir. Manusia yaitu berpikir adalah manusia, tidak bisa dipisahkan. Dua makna, insan dan natik. Hubungannya keduanya apa? Tidak pernah bisa dipisahkan kapanpun. Maka mutasawiyah. Wa in lam yajtami'a albatata, maka jika tidak bertemu keduanya sama sekali, maka keduanya mutabayinani, seperti insan dan hajar, ataupun seperti idhafah dengan tanwin. Idhafah dengan tanwin boleh bertemu? Tidak boleh
bertemu. Kalau ada tanwin tidak boleh ada idhofah tidak boleh tanwin. Ataupun insan dan batu, manusia dan batu. Batu bukan manusia, manusia bukan batu. Tidak pernah ketemu orang ini. Mafhum insan dengan mafhum batu tidak pernah bisa ketemu. Namanya apa ini? Mutabayinani, tabayun. Artinya, kullama wujida ahaduhuma fi dzatin intafa anha al-akhar. Kapan saja diperdapatkan salah satunya pada satu zat, niscaya ternafi daripada zat itu oleh yang lain. Misalnya gini, kalau dia itu batu, maka dia bukan insan. Kalau dia insan, maka dia bukan Tapi kalau dia insan, pasti natik. Kalau dia natik, pasti insan. Paham ya? Berarti mutasawiyani jelas, mutabayinani jelas. Tinggal dua lagi. Wa in kana yajtami'ani taratan wa yaftarikani ukhra. Apabila keduanya itu kadang-kadang bertemu, kadang-kadang berpisah. Ini terbagi pada dua. Fa in yaftarikani min tarfaini, maka ada kala keduanya itu terpisah dari dua sisi, yang memisahkannya itu dari dua sisi. Ani yang aku maksud ayyufarika kullu wahidin minhuma al-akhar. Artinya yang aku maksud bahwa saling memisah salah satu daripada yang lain, saling memisah. Jadi gini, ada kala bertemu, ada kala berpisah. Berpisahnya kenapa? Dua sisinya saling berpisah. Bukan cuma satu bukan cuma satu pihak. Istilahnya kalau putus saling sama-sama memutuskan. Bukan cuma satu pihak yang memutuskan. Paham? Di kadang-kadang bertemu, kadang-kadang pisah. Pisah ini apakah satu sisi? Dua-dua sisi. Oke. Ada dua model. Ada kala saling pisah satu sama yang lain. Ataupun berpisah keduanya daripada salah satu sisi aja. Jadi ini. Yang pertama dulu, selalu bertemu, yakni mutasawi, selalu terpisah, tabayun, kadang-kadang bertemu, kadang-kadang Yang model ketiga ini apa? Kadang-kadang bertemu, kadang-kadang berpisah. Ada dua model. Ada kala pisahnya itu dari dua sisi. Ada kala pisahnya cuma satu sih. Paham ya? Coba ada satu hubungan manusia, perempuan dan lagi, dia memutuskan untuk pisah dua sisi. Saya dan dia sepakat untuk pisah. Itu dua sisi. Kalau cuma satu sisi berarti ya satu sisi. Paham ya? Paham ya? Oke, artinya maksudnya pisah dari salah satu sisi, ayu jadu ahaduhuma dunal akhar wala yujadul akhar dunahu. Artinya diperdapatkan salah satunya tanpa yang lain dan tidak diperdapatkan yang lain tanpanya. Oke. Fa in iftaraka. Maka jika pisah keduanya daripada dua sisi, maka keduanya fahuma alladzani bainahuma al-umum wal khusus min wajhin. Maka keduanya itu di antara keduanya namanya apa? Umum wa khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin apa? Kadang-kadang bertemu, kadang-kadang pisah, tapi pisahnya dari dua sisi. Kalau umum khusus mutlak apa? Bertemu dan berpisah, tapi pisahnya dari satu sisi. Sekarang akan dijelaskan. Seperti insan, seperti manusia dan hitam, yang berwarna hitam. Fa in iftaraka, dan jika berpisah keduanya, oke? Enggak ini contoh gini. Insan dan aswad. Bertemu antara manusia dengan hitam ada orang yang hitam, orang Afrika. Dia itu insan dan dia juga itu yang hitam. Bertemu enggak? Kadang-kadang bertemu kan? Oke. Kemudian peci ini hitam, tapi tidak. Maka dalam hal ini, yakni peci ini warna hitam tapi bukan manusia, satu sisi yang pisah. Pada sisi yang lain, manusia yang putih, orang barat, putih kan? Dia insan, tapi tidak Jadi ada yang saling memisahkan. Pada posisi ini kadang dia yang memisahkan, pada posisi yang lain dia yang memisahkan. Oke ya? Dia kadang-kadang bertemu, kadang-kadang pisah, tapi pisahnya dari dua sisi. Maksudnya dua sisi, pada satu waktu sisi ini yang memisahkan, pada sisi yang lain sisi ini yang memisahkan. Paham ya? Seperti insan dan aswad. Ini namanya apa? Umum khusus min wajh. Wa in iftaraka, jika keduanya itu terpisah daripada satu sisi, bukan sisi yang lain, satu pihak, bukan dua pihak. Maka fahuma, maka keduanya itu alladzani, yang adalah di antara keduanya namanya apa? Umum wa khusus mut. Seperti tadi apa? Warna dan putih. Warna putih. Misalnya warna putih ini bertemu kan antara warna dengan putih. Antara warna dan putih. Pada ini cuma apa? Warna aja, tidak ada
Jadi yang memisahkan cuma satu sisi, putih. Paham ya? Paham ya? Falladhi yufariqu minhuma sahibahu a'ammu mutlakan. Maka sesuatu yang memisahkan daripada keduanya yang saling memisahkan daripada keduanya oleh kawannya itu namanya umum mutlak. Ini, kita punya kawan, kita selalu menunggu dia, tapi dia kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Coba bayangkan misalnya kita ke suatu tempat, bertemu. Kadang-kadang pisah, tapi yang pisahnya dia itu nggak ada, kita ada. Kalau saling apa? Sama-sama nggak ada di tempat itu. Oke. Li'annahu yujadu ma'a sahibihi wa ma'a ghairihi. Karena bahwa sungguh alladhi itu, yakni umum khusus mutlak, diperdapatkan beserta sahibnya dan juga beserta selain sahibnya. Sahibnya gini. Misalnya kita katakan warna putih. Warna satu putih. Putih ini adalah sahib daripada warna ya. Pada contoh ini dia adalah kawan. Karena apa? Disandingkan dengan kata-kata warna dan putih. Warna ini ada saat ada putih dan dia juga ada saat bukan warna putih. Saat warna hitam. Tapi putih selalu lengket dengan warna. Dia tidak bisa lepas daripada yang namanya warna. Tapi warna nggak lengket dengan putih, boleh yang lain. Paham ya? Oke. Fasara yazidu ala sahibihi bitilkal afradil lati tujadu biduni sahibihi fiha. Maka adalah ini yang umum ya. Maka adalah yang umum itu lebih di atas sahibnya. Ini warna, ini bayangin ya, fasara itu warna ya. Maka lebihlah warna itu. Maka adalah warna itu yang lebih di atas sahibnya apa? Putih. Dengan sebab apa dia lebih? Dengan sebab ada afrad-afrad yang diperdapatkan afrad itu tanpa sahibnya. Sahibnya putih, padanya sedemikian afrad. Jadi gini, bayangkan ada ada dua orang. A sama si B. Si B ini kawannya cuma si A. Si A ini punya banyak kawan. Ya kan? Maka kapan ada si A, pasti ada si B. Ingat, kapan si B ini tidak bisa lepas dengan si A. Si A ini boleh dengan si B, boleh dengan yang lain. Jadi si A ini lebih daripada dia, kenapa? Karena dia punya kawan yang dia itu tidak ada kawan. Ini analogika saja, paham? Paham ya? Oke. Ini contoh apa? Umum khusus mutlak. Sangat jelas dijelaskan oleh Imam Sanusi. Walladzi la yufariqu sahibahu akhasu fiha mutlakan. Dan sesuatu yang tidak memisahkan sesuatu itu akan sahibnya, itu lebih khusus padanya secara li'annahu, karena bahwa sungguh yang khusus itu tidak diperapatkan kecuali beserta sahibnya. Maka tidak ada afrad baginya yang lebih dengannya afrad di atas sahibnya. Bahkan dia adalah salah satu farad daripada afrad sahibnya. Contohnya adalah hewan beserta insan. Wa'lam. Oke. Oke, kita baca sedikit lagi. Ini cukup saja karena ini agak pusing ke depan. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji' wal ma'ab. Selawat.